Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Eka Saputra. Dan buat teman-teman yang baru melihat video saya, jangan lupa dukung saya, yaitu dengan cara subscribe, like, comment, dan share ya. Dan di sini saya akan belajar membuat video ke channel YouTube. Dan saya akan membawakan materi, sebuah materi. Apa itu materinya? Yaitu tentang keselamatan kerja di lingkungan kerja. Apa saja dari yang ada di dalamnya, di sini saya akan jelaskan. Sebelum kita masuk ke dalam situ, mari saya akan menjelaskan apa itu tenaga kerja. Oke, langsung saja. Tenaga kerja merupakan modal utama dalam pengembangan usaha, sehingga mereka harus mendapatkan perlindungan keselamatan kerja dari perusahaan. Selain itu, untuk menunjang terciptanya suasana lingkungan pekerjaan yang aman dan sehat, perusahaan harus melaksanakan beberapa pemrograman untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap tempat kerja selalu mengandung berbagai potensi bahaya yang dapat memengaruhi kesehatan tenaga kerja atau dapat menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat mengakibatkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Lingkungan kerja beserta semua faktor-faktornya dapat merugikan keselamatan kerja apabila tidak dikelola dengan baik. Penyakit akibat kerja timbul karena pekerja terpapar pada lingkungan kerja yang mengandung bermacam-macam bahaya kesehatan, baik yang bersifat kimia, fisik, biologi, fisiologi, dan mental psikologi. Bahaya tidak hanya berhenti pada suatu tempat saja. Bahaya akan muncul di mana dan kapan saja. Identifikasi bahaya, pemelihara, dan pemantauan terhadap lingkungan atau kesehatan kerja harus dilaksanakan secara terus-menerus sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan keselamatan kerja termasuk dalam perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja atau buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakannya. Keselamatan kerja tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh, tetapi juga kepada pengusaha dan pemerintah. Dan potensinya yaitu untuk pertama bagi pekerja buruh atau petani, yaitu potensi adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tentram sehingga pekerjaan atau buruh akan dapat memusatkan perhatiannya pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. Jadi kan kalau kita belajar itu bekerja di suatu perusahaan, kita harus ada jaminan seperti BPJS pekerjaan itu. Ya seperti itu, sehingga kalau kita terjadi kecelakaan, kita ditanggung oleh perusahaan untuk biaya rumah sakit kah, untuk biaya kalau meninggal biaya untuk kuburannya kah, dan seperti sebagainya ya. Dan yang kedua untuk bagi pengusaha, yaitu ada pengaturan keselamatan kerja di perusahaan yang akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial. Dan yang untuk bagi pemerintah atau masyarakat, dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja itu, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tetapi tercapai dengan meningkatkan produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitasnya. Tujuannya untuk menwujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang pekerjaan. Dan juga ada faktor-faktor lingkungan kerja. Dan bahaya di lingkungan kerja dapat didefinisikan sebagai segala kondisi yang dapat memberi pengaruh yang merugikan terhadap kesehatan atau kesejahteraan orang yang bekerja. Faktor bahaya di lingkungan kerja meliputi faktor kimia, biologi, fisika, fisiologi, dan psikologi. Dan untuk bahaya kimia yaitu
seperti jalan masuk bahaya kimia ke dalam tubuh, pernapasan, kulit, atau bisa juga tertelan. Racun dapat menyebabkan efek yang bersifat akut, kronis, atau kedua-duanya. Dan ada juga korosi atau bagian korosif. Dan ada juga bahaya biologi. Bahaya biologi dapat didefinisikan sebagai debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda seperti virus, bakteri, jamur, protein dari binatang, atau bahan-bahan dari tumbuhan seperti produk serat alam yang terdegradasi. Dan ada juga bahaya biologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang menyebabkan infeksi dan non-infeksi. Infeksi dan non-infeksi, bahaya dari yang bersifat non-infeksi dapat dibagi jadi organisme fagabel atau racun biogenik, dan alergi biologis. Organisme dan racun. Dan ada juga di bahaya fisik. Bahaya fisik yaitu potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar. Misalnya terpapar kebisingan, intensitas tinggi, suhu yang ekstrim, entah itu yang panas atau dingin di bagian seperti di bagian pemasakan seperti masak, di bagian dapur, komporan, di situ dia akan panas, dan di bagian kulkas di sebuah pabrik besar, dan di situ kan ada kulkas yang besar dan bisa juga dingin. Dan intensitas penerangan yang kurang memadai, getaran, dan juga bisa kena radiasi. Ada juga kebisingan. Kebisingan dapat diartikan sebagai segala bunyi yang tidak dikendaki yang dapat memberi pengaruh negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan seseorang maupun suatu populasi. Aspek yang berkaitan dengan kebisingan. Dan ada juga yang kita jelaskan lagi seperti bahaya fisik, bahaya biologi, bahaya kimia, dan di sini ada bahaya psikologi. Dan ada juga bahaya psikologi, yaitu bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kondisi aspek-aspek psikologis ketenaga kerjaan yang kurang baik atau kurang mendapatkan perhatian, seperti penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan bakat, minat, kepribadian, motivasi, temperamen, atau pendidikannya. Sistem seleksi dan kualifikasi tenaga kerja yang tidak sesuai, kurangnya keterampilan tenaga kerja dalam melakukan suatu pekerjaan sebagai akibat kurangnya latihan kerja yang diperoleh, serta hubungan antara individu yang tidak harmonis dan tidak serasi dalam suatu organisasi kerja. Dan di dalam psikologi ini kita harus tahu apa itu kita bekerja, apakah kita bisa bekerja di situ atau tidak, dan sesuai dengan kita, dan tidak asal-asalan kita bekerja di situ. Itu juga menjadi keselamatan kita. Dan ada juga bahaya psikologi. Potensi bahaya yang berasal atau disebabkan oleh penerapan ergonomi yang tidak baik atau tidak sesuai dengan norma-norma ergonomi yang berlaku dalam melakukan pekerjaan serta peralatan kerja, termasuk sikap dan cara kerja yang tidak sesuai, peraturan kerja yang tidak tepat, beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan pekerja, ataupun ketidakserasian antara manusia dan mesin. Dan untuk menghindari itu semua, kesehatan kerja atau bahaya terhadap keselamatan kerja, sebaiknya setiap jenis tempat kerja memperhatikan alat pelindungan diri dari para tenaga kerja agar terhindar dari bahaya terhadap keselamatan kerja. Dan untuk semua perusahaan juga, ketika ingin memasukkan tenaga kerjaan harus mempunyai keselamatan K3 yang lengkap, dan untuk pegawainya maupun itu untuk keselamatan dalam bekerja. Ketika bekerja kita harus ada jaminannya juga, untuk seperti BPJS ketenaga kerjaan itu ya. Dan kita juga kalau untuk bekerja sebaiknya kita pun berhati-hati, dan kita tengok-tengok dulu jenis pekerjaan kita, apakah pekerjaan itu sesuai dengan kita atau tidak.
Kalau sesuai dengan kita, bisa kita bekerja berhati-hati. Kalau tidak, atau melebihi yang titik kemampuan dari kita, lebih baik ya tinggalkan dulu dan kita pelajari dulu dari pelajaran itu. Dan mungkin hanya ini penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf kalau ada salah atau perkataan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Dan saya tutup, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.